Shalom. Selamat pagi. Izinkan hari ini saya share, mungkin tidak banyak tapi ini bisa, saya berdoa ini bisa menjadi sebuah dasar di mana apa yang akan kita lakukan ke depan, bahkan yang nanti akan kita lakukan sebentar lagi, ini bisa menguatkan dan memberikan pengertian untuk setiap apa yang akan kita kerjakan. Mari kita buka di 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-18 sampai yang 19. Izinkan saya bacakan. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya lah 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap, tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Dan bukankah hal ini seperti apa yang biasanya terjadi di hidup kita? Kita punya kesempatan untuk berdoa, melakukan tindakan profetik, kita dapat kesempatan untuk bersyafaat, kita dapat kesempatan untuk kita ambil bagian isi cawan, tapi seberapa banyak kita meresponi dengan sungguh-sungguh setiap apa yang diberikan dalam hidup kita. Kesempatan untuk berperang, kesempatan untuk sama-sama berdoa, mengawal segala sesuatunya, tapi mari kita cek. Seberapa seriuskah kita mengambil bagian untuk kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidup kita. Mungkin kalau misalnya disuruh kesaksian, saya itu mungkin sudah ikut dalam pelayanan tarian, tindakan profetik, itu dari saya mulai intens itu dari saya SMP. Dan dari SMP itu mungkin saya udah angkat pedang, angkat kecapi, angkat semua alat-alat di depan ini mungkin sudah ratusan, bahkan mungkin kalau dihitung udah ribuan kali. Saya SMP itu mungkin kan umur berapa ya? 13 atau ya mungkin umur 13, sekarang saya sudah umur 29, 28. Nah, jadi kira-kira sebanyak kali itu saya udah angkat seluruh senjata profetik ini. Tapi saya juga gak bisa menjamin kok setiap kali saya angkat saya punya pengertian. Sampai ada satu titik saya ngerasa hari itu bayangin aja setiap hari angkat senjata ini. Pak, kalau dulu doa pagi mungkin hanya Sabtu aja ya. Dulu saya ibadah tuh baru Sabtu doang. Habis itu di-upgrade lagi, Senin juga ada ibadah. Lalu kemarin waktu kita COVID ditambah lagi, bukan berkurang ya, malah ditambah lagi hari Minggu juga ada. Jadi nambah. Intensitas saya angkat senjata ini nambah. Dan kira-kira dengan jumlah yang makin sering saya angkat senjata, apakah rasanya makin kuat, makin semangat? Enggak juga. Kadang kita di sini di depan juga harus minta rema, minta pewahyuan yang baru setiap hari dari Tuhan. Karena kalau enggak, yang kita lakukan ya hanya sekedar, ya udah angkat ini lagi, artinya ini udah tahu gitu. Tapi hari itu ada sebuah kata yang Tuhan berikan di hati saya yang kembali menguatkan, kembali memberikan dasar pengertian supaya apa yang hari ini kita lakukan, tindakan profetik, pada saat kita angkat senjata, kita angkat nama Tuhan, itu dengan pengertian yang baru. Yang pertama itu tentang make it personal. Hari itu dijelaskan, setiap kali kita mau peperangan rohani kan kita dijelaskan. Hari ini kita mau peperangan tentang ini, mengawal ini, kita mau tahan bencana, kita mau perangi ini karena ini. Tapi kalau kita tidak pernah jadikan itu personal, permasalahan personal di hidup kita, kita juga akan lakukan itu dengan biasa. Oh ya udah, kita tahan perang Israel toh, kita pulang masih bisa tidur nyenyak kok di kasur. Gak terlalu mikirin kayak oh ya udah perangnya tadi pas dopak aja. Tapi pada saat kita taruh itu sebagai hal personal, hal pribadi yang menyangkut hidup kita, menyangkut hidup keluarga kita, pasti kita akan lakukan itu dengan lebih serius dan lebih sungguh-sungguh. Pada saat kita ngerti semua yang kita doakan, semua yang kita tahan ini sangat mempengaruhi hidup kita, keluarga kita, bangsa kita.
seperti ada urgensi yang baru sehingga kita akan lakukan dengan lebih lagi pengertian, lebih lagi dibubuhkan iman di dalamnya, dibubuhkan pengertian, dibubuhkan lebih sungguh-sungguh. Karena kita tahu ini menyangkut hidup kita, menyangkut personal kita. Mungkin kita doa, diajak doa, iya ayo doa tahan bencana. Mungkin ini juga yang sebentar akan kita lakukan. Tapi seberapa kita bisa, oh ya udah doa tahan bencana, yang penting tidak ada banjir, yang penting tidak ada gunung meletus dan lain-lain sebagainya. Iya ya, amin amin pulang. Tapi seberapa kita ngerti kalau ini urgensinya itu juga buat hidup kita. Make it personal, pada saat kita itu ngerti itu berkaitan dengan hidup kita, nasib kita, kita akan akan lakukan dengan cara yang berbeda. Di dalam setiap peperangan itu juga bukan cuma hasilnya, oh kita tahan, kita doa, puji Tuhan hasilnya semua korban direduksi, semua kejadian-kejadian direduksi, tidak terjadi, tidak ada korban dan lain-lain sebagainya. Tapi di dalam peperangan yang kita lakukan, tindakan profetik yang kita lakukan, pada saat kita taruh itu sebagai personal di hidup kita, permasalahan personal di hidup kita juga akan punya yang namanya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu Allah yang rindukan hubungan yang pribadi dengan setiap kita. Mungkin di dalam peperangan yang ini Tuhan sedang mau mengajari kita untuk beriman. Mungkin peperangan yang ini Tuhan sedang mau ajarkan kita untuk kembali punya hati yang berdoa untuk bangsa. Mungkin peperangan yang ini Tuhan mau ajari kita tentang belas kasihan. Jadi di balik semua segala sesuatu hasil dari peperangan itu, terlebih-lebih lagi Tuhan rindukan sebuah perjalanan pribadi. Dan mari kita sama-sama rindukan hal yang sama. Yaitu di dalam setiap peperangan kita, di dalam setiap tindakan profetik yang kita angkat, senjata-senjata yang kita angkat. Sampai kita itu punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Kalau di penari, tapi pada saat kita angkat peta Indonesia ini, hati Indonesia, itu gak akan jadi sesuatu yang berdampak kalau kita gak pernah isi cawan di dalamnya. Loh Tuhan, cawan apa yang harus saya isi untuk mengangkat hati Indonesia ini? Tuhan, cawan apa yang harus saya isi untuk mengangkat pedang ini? Tuhan, cawan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa angkat setiap senjata-senjata di depan ini? Hari itu saya punya kesempatan untuk angkat hati peta Indonesia dan hari itu saya doa Tuhan untuk saya bisa benar-benar ngerti, menangisi, berdoa untuk Indonesia seperti hari ini saya menari. Kira-kira cawan apa Tuhan yang harus saya kerjakan? Dan itu selang beberapa hari saya diberi kesempatan untuk memuridkan online L-dancer penari di 38 provinsi. Dan saya hari itu tahu ini adalah cawan yang harus diisi supaya pada saat kita angkat senjata, angkat peta Indonesia di depan sini ada cawan yang diisi. Dengan memuridkan ini saya melihat ini bukan sebagai tugas tambahan tapi ini cawan. Kesempatan untuk saya mengisi cawan sehingga pada saat saya bawa peta Indonesia, saya bisa punya bobot mengangkat setiap senjata ini. Saya bisa mengerti dengan sungguh punya pengertian apa yang saya angkat. Seberapa kita merenungkan setiap senjata-senjata yang sudah diberi. Seberapa kita sudah merenungkan secara pribadi, minta perjalanan pribadi dengan Tuhan dengan senjata-senjata yang sudah diberi. Senjata-senjata, barang-barang profetik semua yang dikasih sudah terlalu banyak. Saya udah ikut mungkin KKR di Bahtera dulu masih zaman-zaman ke Semarang dari 2007, 777 sampai hari ini mungkin kalau barang profetiknya dikumpulin itu udah satu ruangan sendiri mungkin ya. Ditempel mungkin satu rumah sudah penuh gitu. Tapi seberapa semua dari barang-barang yang diberikan, barang-barang profetik yang diberikan, senjata-senjata yang diberikan, adakah perjalanan pribadi kita bersama Tuhan dari setiap apa yang Tuhan sudah berikan? Pada saat kita ngerti punya perjalanan pribadi, kita pasti tahu. Pada saat kita angkat ini, seperti ada kekuatan yang mengalir, ini loh Tuhan.
Hari itu saya angkat tulisan Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Saya ngerti hari itu Tuhan pernah lakukan hal yang sama. Tuhan jadi penyembuh di hidup saya dan saya percaya pada saat saya angkat senjata ini akan ada kesembuhan juga yang mengalir untuk bangsaku. Sehingga pada setiap kita melakukan tindakan profetik, peperangan rohani, apapun yang kita kerjakan di tempat ini, kita melakukan dengan pengertian. Yang kedua itu tentang make it serious. Saya pernah dapat ayat ini di Yesaya 1 ayat 13 sampai 17, tapi saya baca di versi The Message. Dikatakan seperti ini. Ini saya bacakan langsung terjemahan bahasa Indonesianya ya. Hentikan sandiwara ibadahmu. Tuhan tidak tahan dengan permainan keagamaanmu yang sepele, yang remeh. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang quit your worship carrots, I can stand your trivial religious games. Dibilang kalau di bahasa Inggrisnya, kamu itu cuma melakukan monthly conference, doa setiap bulan, weekly, sabat, pertemuan-pertemuan di Sabtu Minggu, special meeting. Sampai ditulis di ayat ini berkali-kali, meeting, pertemuan, ibadah. Tapi sebenarnya yang dilakukan adalah Tuhan tidak tahan lagi dan Tuhan benci karena sudah lelah, sudah muak dengan setiap permainan agama yang terus dilakukan karena ini hanya seperti sebuah drama. Jangan sampai didapati hati kita, mungkin kita lakukan tindakan profetik semangat. Angkat senjata, bikin puting beliung, bikin lingkaran, bikin formasi mahkota udah hafal sekarang, bikin formasi salib udah hafal, bahkan yang naik-naik ke sini juga udah hafal. Tapi jangan sampai itu hanya jadi sebuah drama. Drama itu kan bicara tentang apa? Memainkan sebuah peran, tapi itu belum tentu karakter aslinya. Jangan sampai kita sudah lakukan tindakan profetik apa dan lain-lain sebagainya, semua formasi, semua senjata diangkat, tapi Tuhan dapati itu hanya sebuah drama. Tuhan cuma dapati itu sebuah sandiwara ibadah. Dan hari itu di ayatnya dibilang clean up your act. Mari sama-sama kita cek kembali, bersihkan kembali. Kalau buat penari mungkin ini adalah hal yang harus dilakukan setiap hari kayaknya. Karena kita juga lakukan itu hampir setiap hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan sampai Tuhan menemukan kita cuma playing drama. Cuma ya udah sekedar ikut yang lain bikin formasi mahkota, masa saya enggak. Tapi tidak ada sebuah pengertian, urgensi yang mengalir dari hidup kita, hati kita. Toh kekuatan yang dikeluarkan sama, keringat yang dikeluarkan untuk melakukan itu semua sama. Tinggal dibubuhkan di dalamnya iman, pengertian, percaya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu juga jadi dampak. Mungkin hari-hari ini intensitas berperang kita makin tinggi. Yang dulu sebenarnya acara ibadah spesial yang dengan tema itu dulu mungkin 6 bulan sekali. 6 bulan 1 tahun sekali, lalu 6 bulan sekali, lalu setiap tanggal-tanggal penting. Lalu sekarang setiap Sabtu dan Senin. Tapi seberapa kita ngerti kalau Tuhan itu berikan sebuah kesempatan untuk kita punya sebuah perjalanan pribadi. Mari sama-sama kita jadikan ini personal, take it personal, dan make it serious. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita renungkan pagi hari ini dan langsung kita praktekkan nanti sebentar dan ini. Kita lakukan dengan yang berbeda kali ini. Dengan sebuah pengertian, setiap senjata yang kita angkat, setiap nama-nama Tuhan yang kita angkat, mari kita take it personal dan make it serious. Terima kasih, Tuhan memberkati.